Nama saya Muhammad Rinaldo Saputra, NIM 221000095. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum Anglo-Saxon, mulai dari sejarah, definisi, karakteristik, serta pengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Sejarah sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem ini berkembang pada abad ke-11 di Inggris. Nama Anglo-Saxon berasal dari sebuah bangsa, yaitu Angle dan Saxon, yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris, yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. William mempertahankan kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkan juga unsur-unsur yang berasal dari hukum Eropa kontinental. Definisi sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terlebih dahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Di samping putusan hakim, maka prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah mengikat hukum. Karakteristik dari sistem hukum Anglo-Saxon yang pertama, jurisprudensi, putusan pengadilan atau putusan hakim yang menjadi sumber utama. Yang kedua, hukumnya tidak tertulis atau non-kodifikasi atau non-unifikasi. Yang ketiga, lebih cepat dan fleksibel dalam penanganan hukum disebabkan karena hukum yang tidak tertulis sehingga menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Yang keempat, memakai sistem juri sebagai penilai. Yang kelima, tidak ada perbedaan sejarah tajam antara hukum publik atau umum dan perdata antara perorangan atau individu. Yang kelima, tidak ada kepastian hukum dikarenakan segala sumber hukum berasal dari keputusan hakim. Pengaruh sistem hukum Anglo-Saxon terhadap sistem hukum nasional. Setelah Indonesia merdeka dan mulai masuknya investasi asing, lambat laun pengaruh common law menginfiltrasi perkembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, Indonesia terdapat pluralisme hukum meliputi hukum Islam, hukum adat, civil war, dan common law yang semuanya hidup berdampingan. Oleh karena itu, sistem hukum Anglo-Saxon lambat laun akan dipakai di pengadilan di Indonesia dikarenakan lebih cepat dan lebih efisien dalam penanganan hukum, dan juga diangkat dari kebiasaan masyarakat. Masyarakat kan berkembang dengan zaman, dan aturan juga harus berkembang dengan zaman. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Plato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.